Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat channel terindah Suyadina. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus berikan kesehatan untuk tetap setia di channel terindah Suyadina ini. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa komentar atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para penonton channel terindah Suyadina di video-video terdahulu, yang semua memuat pertanyaan pada kali ini akan berkisar tentang latar belakang kependidikan saya, karena beberapa dari penonton channel terindah ini sangat penasaran sekali dengan latar belakang kependidikan saya, karena mereka melihat konten-konten yang ada di video saya ini terlalu bervariasi sehingga tidak tentu atau belum jelas apa latar belakangnya, kecuali bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang telah mengetahui saya terlebih dahulu. Karena untuk diketahui juga bahwa subscriber saya ini ada sekitar kurang lebih 10%-nya itu berasal dari luar negeri, dan mereka itu tidak mengetahui bagaimana selanjutnya mengenai latar belakang pendidikan saya. Tapi nanti pada konten yang lainnya juga akan memuat juga tentang penjelasan kepada kawan-kawan yang berasal dari luar, dan mereka juga sedang beradaptasi untuk belajar bahasa Indonesia. Dan baiklah, kita tetap di sini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen yang telah sempat melontarkan pertanyaan-pertanyaan di channel ini, karena mereka kepingin tahu sama lebih jelasnya apa latar belakang saya, khususnya latar belakang pendidikan saya, sehingga memuat konten-konten yang telah disaksikan oleh kawan-kawan semua di video ini. Pertanyaan ini memang saya tidak menyebutkan nama daripada yang bertanya, karena ada beberapa nama saya tidak ingat itu nama-nama mereka semua. Tapi mohon maaf kalau memang saya tidak ingat itu nama-nama kawan yang bertanya, yaitu mengenai latar belakang pendidikan saya, khusus diminta itu dari SD dan sampai ke perguruan tinggi ini, terus bagaimana cara mencapainya itu tadi. Baiklah, mudah-mudahan para netizen sekalian, para penonton channel terindah Suyadina ini bisa mengambil manfaat daripada cerita saya ini mengenai pengalaman saya pribadi, saudara-saudara sekalian. Ya, pertanyaannya adalah apa latar belakang pendidikan Pak Suyadi sehingga membuat konten-konten yang bervariasi seperti ini. Oke lah, baik, saya akan menjawab ini. Kalau berasal dari sekolah dasarnya, saya semua pendidikan saya dari sekolah umum semua, dari SD negeri 115 di kota Jambi. Tapi di SD saya selesaikan selama 2 periode di 2 sekolahan. Yang kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu saya bersekolah di SD negeri 14 Setri 4 kota Jambi. Karena SD 14 pada waktu itu berlebihan siswanya, maka kami sebagian di over ke SD 115 yang pada waktu itu masih dalam tahap awal pendirian, sehingga kami dioper ke sana masuk kelas 6 SD. Dan pada kelas 6 SD di SD 115 Tanjung Sari itu kami adalah lulusan SD itu yang pertama kalinya. Oke, jadi SD di 2 SD, kemudian melanjut kepada SMP di SMP negeri 12 itu di Kasang,
juga tetap di kota Jambi, karena saya lahir dan besar di kota Jambi. Maka di SMP-nya pun saya tetap di kota Jambi. Saya tidak bisa kemana-mana karena saya harus tetap berada di Jambi, saudara-saudara sekalian. Kemudian SMA, saya melanjutkan SMA ke SMA Negeri 2 Kota Jambi, Semanda. Yang perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa alumni daripada SMA Negeri 2 Jambi itu merupakan orang-orang penting di Provinsi Jambi. Salah satunya yang paling penting yaitu Bapak Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Sangat berbahagia bisa menjadi lulusan SMA Negeri 2 Kota Jambi yang bisa berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, lanjutnya bagaimana saudara-saudara selanjutnya? Setelah tamat SMA, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi perguruan tingginya ini ketika saya tamat SMA tahun 91. Oh ya saudara, sudah tua saya ini ternyata. Para netizen mungkin masih banyak yang belum lahir tahun 91 itu ya. Yang bertanya ini jangan memang belum lahir nih. Ketika tahun 91 saya tamat SMA itu. Tapi ya tamat SMA saya 91 karena latar belakang orang tua saya adalah orang tua yang tidak mampu, karena bapak saya itu adalah seorang buruh di pelabuhan. Dulu namanya buruh pelabuhan tuh pelabuhan bom batu. Jadi, sehingga kerjanya pun kadang ada kadang tidak. Sehingga ketika tamat tahun 91 itu saya sempat mengikuti Sipenmaru atau sistem masuk perguruan tinggi. Pada waktu itu saya memilih program pendidikan bahasa Inggris Diploma 3. Dan alhamdulillah saudara-saudara sekalian, saya dinyatakan lulus pada tahun 91 itu di program pendidikan D3 bahasa Inggris. Bahasa Inggris saudara-saudara sekalian, tetap pendidikan. Tapi karena untuk biaya daftar ulang ketika itu hanya sebesar sebenarnya 250.000, tetapi ya alhamdulillah pada waktu itu saya atau orang tua saya tidak mempunyai uang untuk melanjutkan studi D3 saya di sana, karena uang daftar ulangnya ketika itu 250.000 saudara-saudara sekalian. 250.000 pada waktu itu besar sekali, dan saya tidak bisa daftar ulang. Dengan terpaksa tahun 91 saya tidak kuliah, saudara-saudara sekalian. Inilah salah satu perjalanan hidup daripada seorang Suyadi. Kan tetapi tahun 91 tidak membuat saya patah semangat. Saya tetap berusaha untuk tetap melanjutkan kuliah bagaimanapun caranya. Dan akhirnya sambil bekerja serabutan, kerja bangunan, ngenek angkot, dan juga menjadi buruh angkat semen juga saudara-saudara sekalian. Dan cukup lumayan waktunya berjalan. Tahun 92 saya tidak ikut ujian, akan tetapi tahun 93 karena niat saya untuk berkuliah tinggi, tahun 93 saya ikut lagi Sipenmaru. Setelah 2 tahun tidak belajar sama sekali, kerja keras di mana-mana, tapi saya 93 ikut kuliah, ikut ujian tes Sipenmaru masuk perguruan tinggi negeri, tetap di Unja saudara-saudara sekalian. Dan saya memilih tetap pendidikan bahasa Inggris. Dan saya sangat bersyukur karena pada tahun 93 itu pendidikan bahasa Inggris telah menjenjang S1, bukan Diploma 3 lagi. Nah, di sini sesuatu yang perlu saya syukuri. Tahun 91 orang tua saya tidak punya uang untuk daftar ulang, saya tidak kuliah. Tahun 92 saya tidak niat kuliah, masih D3. Tahun 93 sudah S1, saya masuk kuliah lagi dan saya ikut tes Sipenmaru setelah 2 tahun. Tidak belajar saudara, saya belajar otodidak untuk menghadapi ujian, dan alhamdulillah masuk saudara-saudara. Lulus saya untuk menjadi mahasiswa S1 pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya memang passion saya ini di bahasa Inggris memang sudah tertanam, sehingga ketika saya tamat SMA
juga saya menempuh pendidikan D3 bahasa Inggris, akan tetapi tidak mampu untuk meneruskan karena biaya. Kemudian 93 saya tetap meneruskan pendidikan bahasa Inggris lagi, dan alhamdulillah sudah S1. Dan dengan bersusah payah saya menyelesaikan kuliah S1 saya ini dengan berdarah-darah, saudara-saudara sekalian. Saya ada sequel tersendiri mengenai perkuliahan saya, bagaimana berdarah-berdarahnya perkuliahan saya di S1 ini. Ada sesi tersendiri nanti, mudah-mudahan sesi pengalaman saya ini bisa menjadikan salah satu motivasi bagi para netizen sekalian yang ingin tetap bergerak untuk maju. Akan tetapi, meskipun berdarah-darah, saya bisa menyelesaikan, saudara-saudara, dalam waktu 4,5 tahun yang terlambat. Itulah berdarah-darahnya. Oke, singkat cerita, saya tamat tahun 98. Ketika itu orang sibuk berkampanye untuk meruntuhkan kekuasaan otoritarianisme Pak Soeharto. Tapi rombongan kami sudah tidak mengikuti kegiatan itu lagi, karena kami harus melakukan KKN di tahun 97 atau 98 awal, sehingga kami hanya bisa berdoa untuk para kawan-kawan yang berjuang untuk meruntuhkan reformasi pada waktu itu. Dari Jambi kami hanya bisa berdoa, dan akhirnya tahun 98 saya tamat. Singkat cerita, dari tahun 98 saya tetap ingin untuk melanjutkan kuliah S2 kan, akan tapi tidak selancar seperti yang kawan-kawan mungkin lakukan. Setelah dari itu langsung tamat, selesai langsung S2 bisa. Saya tidak seperti itu, karena selesai tamat S2, saya saya mengajukan aplikasi untuk S2 di luar negeri, untuk di beberapa negara. Dan tentu bukan biaya sendiri yang saya harapkan adalah beasiswa. Akan tetapi beasiswanya bisa diterima ketika sudah berjalan di semester berikutnya, dengan syarat semester pertama itu harus diselesaikan dulu dengan biaya yang luar biasa. Dan mana saya akan bisa mencari uang untuk menyelesaikan satu semester pertama di luar negeri, dan itu tak akan mungkin saya lakukan karena memang tidak ada duit, saudara-saudara sekalian. Seperti universitas di Australia, salah satunya saya tidak sebutkan di sini, saya mengaplikasi pada waktu itu lewat Postgiro dan diterima, tapi dengan syarat di semester kedua baru beasiswanya berjalan. Semester 1 harus biaya sendiri, tak mungkin, saya tak punya uang untuk sebanyak itu. Maka saya tidak terima. Di Amerika pun saya mengajukan beasiswa juga seperti itu. Ada satu universitas juga menerima, tapi prosesnya sama. Setelah semester kedua mereka baru mau memberikan beasiswanya, dan tak mungkin itu saya lakukan. Akhirnya berjalan kisah cerita saya, terus saya menikah 2001. Meskipun saya sudah punya anak, tapi saya tidak punya keinginan untuk kuliah S2. Dan alhamdulillah pada tahun 2003 melalui salah seorang kawan S1 saya, kawan akrab, yaitu Pak Amirul Mukminin. Sekarang dia insya Allah dalam tahun 2020 ini dia akan mendapatkan gelar profesornya. Tapi pada tahun 2003 saya bertemu dia untuk pertama kali dari semenjak tamat 98 di S1. Dia memberi informasi untuk suatu peluang beasiswa, yaitu di Kedutaan Besar India lewat ICCR. Lalu saya mengaplikasi ke Kedutaan Besar India untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, berkat keinginan yang kuat dan doa dari orang tua dan juga doa dari istri dan anak, saya bersaing untuk mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri, dan diberi beasiswa oleh pemerintah India ICCR, dan melanjutkanlah saya kuliah S2 English Literature di University of Pune, Maharashtra, India. Mulai kuliah tahun 2004 dan selesai alhamdulillah Juni 2006. Jadi ingat saudara, untuk yang S1 saya pendidikan bahasa Inggris Universitas Jambi, prodi pendidikan bahasa Inggris.
mulai 93 selesai 98. Kemudian S2 saya mulai 2004 selesai 2006 di University of Pune, Maharashtra, India, di bawah beasiswa pemerintahan India namanya ICCR. Alhamdulillah akhirnya saya dapat beasiswa S2 studi pendidikan sastra Inggris, studi sastra Inggris, sastra murni. Selanjutnya selesai 2006 saya mulai masuk ke kampus. Nah, jadi saya mulai masuk ke dunia kampus itu mengajar di dunia kampus. Oh ya, nanti saya ke belakang tadi setelah tamat S1 saya belum mengajar di perguruan tinggi, saudara-saudara. Bahwa saya hanya mengajar SD, SMP, SMA sampai dengan tahun 2003. 2003 saya ada job putus sebentar kerja di perusahaan minyak pengeboran, hanya bertahan 3 bulan karena pada tahun 2004 bulan April saya mengajukan beasiswa ke ICCR. Kemudian bulan Juni 2004 saya berangkat ke India. Jadi stop. Saya ngajar di SD, SMP, SMA sampai dengan tahun 2003. Kemudian setelah selesai S2 September 2006 saya mulai mengajar di perguruan tinggi, tapi di Diplomatika Sastra Inggris Akademi Bahasa Asing Nurdin Hamzah pada waktu itu. Saat ini akademi itu telah bubar, tidak tahu kenapa. Kemudian sambil mengajar di ABA-NH ini, saya tetap ingin melangsungkan studi saya. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 saya berjuang, saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa lagi untuk kuliah S3. Dan alhamdulillah perjuangan yang saya lakukan itu menyusun semua syarat-syarat perkuliahan untuk S3. Tahun 2012 saya berkuliah di Universitas Negeri Padang, tetap jurusan atau konsentrasi pada waktu itu pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang atau UNP, mengambil konsentrasi pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi jelas di sini sahabat netizen sekali yang bertanya latar belakang pendidikan saya dari SD sampai SMA ya semua serba umum, tapi mulai S1 di Unja itu pendidikan bahasa Inggris, S2 di India sastra Inggris, kemudian di S3 di Universitas Negeri Padang pendidikan bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah ketiga-tiganya berbahasa Inggris. Makanya saya sekarang mengajar di khusus tentang pendidikan bahasa Inggris. Tahun 2012 ketika saya mulai S3, saya juga mulai mengajar di Universitas Batanghari Jambi. Jadi saya mengajar di Universitas Batanghari Jambi khususnya FKIP pada prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, demikianlah para netizen sekali yang kepingin tahu mengenai latar belakang saya. Jadi saya adalah seorang guru, lebih tepatnya adalah guru bahasa Inggris, karena memang ke bidang saya dari awal S1, S2, S3 saya itu berkecimpung di bahasa Inggris. Dan saya kira untuk mengenai latar belakang pendidikan saya, daripada netizen yang bertanya, mudah-mudahan sudah bisa terjawab mengenai perjalanan panjang saya mencapai pada suatu pendidikan yang seperti saat ini, juga sangat berliku. Dan untuk yang S3 saya ini dibiayai atau mendapatkan beasiswa dari Kemenristek Dikti pada waktu itu, namanya BPPS. Alhamdulillah pemerintah kita bersumbangsi juga memberi saya beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan S3. Nah, alhamdulillah saudara-saudara, 3,5 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S3, mendapatkan gelar doktor. Tahun 2012 Juli saya mulai kuliah, kemudian Desember tahun 2015 saya selesai kuliah, dan yang ada beasiswa saya full selama 6 semester. 6 semester dibiayai oleh Kemenristek Dikti. Dan alhamdulillah sekarang saya berdedikasi
kependidikan saya di Universitas Batanghari Jambi, dan pada prodi pendidikan bahasa Inggris. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi para netizen yang ingin berkontribusi kepada dunia pendidikan ataupun kepada bangsa Indonesia. Dan pertanyaan yang lainnya juga muncul di sini. Kenapa konten-konten YouTube saya bervariasi? Nah, itu nanti akan saya jawab. Tapi intinya adalah home base keilmuan saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ketika saya ada memuat di YouTube mengenai ceramah, mengenai mengaji, mengenai sosial masyarakat dan lain sebagainya, itu bunga-bunga daripadanya. Karena memang kita orang Indonesia itu harus mempunyai suatu pengetahuan yang holistik, keseluruhan. Tapi tetap kita konsentrasi pada keilmuan kita yang paling utama. Yang lain juga bisa dipahami, tapi sebagai bunga-bunga ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian saudara, semoga video mengenai saya kali ini bisa memberikan manfaat kepada netizen sekalian dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan tetaplah berjuang. Salam pendidikan, salam kecerdasan, salam kebijaksanaan. Jangan lupa untuk subscribe di channel Trindas Wiyadinar ini, karena subscribe itu gratis, dan insya Allah subscribe yang Anda lakukan itu akan menjadi berkah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keharmonisan rumah tangga.